Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pengemis pencuri jenazah muncul kembali. Kali ini dia muncul di pelabuhan. Apakah ada jenazah yang tengah diincarnya di sana? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Ketika dia meneliti ke dalam peti, ternyata peti itu kosong. Jenazah putri saudagar itu dilarikan, membatin Wiro. Dia coba meneliti keadaan sekitarnya. Tak ada sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk kemana jenazah itu dibawa kabur. Berarti rasa ingin tahunya menemui jalan buntu hanya sampai di situ. Sementara itu, selagi Wiro berusaha menyelidiki kejadian itu, di pelabuhan telah terjadi lagi kegemparan. Saat itu orang banyak masih berkumpul di sepanjang dermaga. Mereka membicarakan apa yang barusan terjadi sambil memandangi perahu besar semakin menjauh ke tengah laut. Saat itulah seseorang terdengar berteriak, "Hei, orang yang melarikan kereta mayat itu ada di sana. Lihat, dia menendang pemilik perahu pukat." Semua orang memalingkan kepala ke jurusan yang ditunjuk. Benar, mereka menyaksikan seorang pemilik perahu kecil yang biasa dipakai untuk menangkap ikan terjatuh ke dalam air. Akibat tendangan lelaki berpakaian pengemis yang tadi diketahui melarikan kereta pembawa peti mati. Orang itu kemudian mendayung perahu menuju ke tengah laut, ke arah perahu besar milik saudagar Wong. Yang luar biasanya ialah dia menggunakan kedua tangannya sebagai pendayung. Perahu pukat itu seperti melesat membelah air laut, meluncur cepat di atas air menuju perahu besar, membuat semua orang hampir tak mempercayai pemandangan mata mereka sendiri. "Tak ada manusia yang mampu mendayung perahu dengan tangan seperti itu," kata seseorang. "Kalau bukan malaikat, pasti dia seorang sakti luar biasa," kata seorang lainnya. Lalu ada seorang lainnya lagi yang seperti bertanya, bukankah tadi dia melarikan peti mati berisi jenazah putri Cina itu? Sekarang seperti hendak mengejar perahu besar. Apa ya yang hendak dilakukannya?" Orang banyak semakin berjejalan di sepanjang dermaga. Tak lama kemudian, pukat itu berhasil menyusul perahu besar. Lalu tak selang berapa lama setelah itu, tampak asap hitam mengepul di atas perahu besar. "Perahu besar itu terbakar!" teriak orang banyak berbarengan. Pada saat itulah, Wiro sampai kembali ke pelabuhan dan ikut menyaksikan perahu besar dimakan kobaran api. Perahu pukat tadi untuk beberapa lamanya tidak kelihatan lagi. Namun seseorang kemudian melihat dan berseru ketika pukat itu tampak seperti menyeruak di antara kepulan asap hitam meluncur ke arah timur dan akhirnya lenyap di titik batas pemandangan. "Apakah kalian semua di sini hanya bisa menonton tanpa melakukan sesuatu untuk menolong?" Satu suara terdengar di antara kerumunan orang banyak. Yang bicara ternyata adalah seorang kakek menggunakan kain dan selempang putih. Mulutnya komat kamit. Kedua matanya yang kelabu menatap jauh ke tengah lautan ke arah perahu besar yang diamuk api. Ampuh tebika rupanya," kata seseorang. Orang ini seperti sadar segera berteriak, "Yang memiliki perahu besar itu."
Lalu dia mendahului lebih dari selusin perahu kecil di dayung cepat menuju perahu kayu yang terbakar. Namun nyala api besar sekali. Sebelum orang-orang itu berhasil mendekat, perahu telah hampir musnah. Di antara isinya hanya 2 orang awak kapal yang sempat menyelamatkan diri, terjun ke laut lalu berenang sambil berpegangan pada potongan papan. Keduanya segera ditolong dan dibawa ke darat. Sampai di darat, mereka segera dihujani pertanyaan, apa yang terjadi? Kenapa perahu itu sampai terbakar? Salah seorang dari awak perahu memberi keterangan tak jelas dari mana asalnya api. Ketika kebakaran itu diketahui, kobaran api telah mengamuk hebat, dan ini terjadi pada 3 bagian perahu, yakni buritan, bagian palka, tengah, lalu anjungan. Persediaan air di perahu itu ternyata tidak mencukupi karena sewaktu berlabuh di Tanjung Karangwelang belum sempat mengisi air. Di dalam suasana kacau, beberapa orang awak kapal sempat melihat kemunculan tiba-tiba pengemis yang sebelumnya diketahui telah melarikan kereta pembawa peti jenazah Cuilan. Ia tampak mengobrak-abrik beberapa bagian perahu, tanpa seorang pun awak kapal atau keluarga saudagar Wong dan para pengawalnya dapat mencegah. Karena saat itu masing-masing berusaha memadamkan api, bahkan lebih banyak ingin menyelamatkan diri dalam kebingungan. Pengemis tadi kemudian menemukan sebuah peti kayu yang tersembunyi di bawah tumpukan sayur mayur dalam gerobak. Dia langsung membukanya dan mengambil jenazah Cuilan, putri saudagar Wong. Begitu dia mendapatkan jenazah itu, pengemis tersebut segera meninggalkan perahu besar, melompat ke dalam perahu pukat, mengayuhnya menjauhi perahu besar dan lenyap. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Mendengar keterangan awak perahu itu, sejak beberapa bulan lalu, ia memang pernah mendengar peristiwa-peristiwa menggemparkan tentang dicuri atau diculiknya jenazah anak gadis atau perempuan muda yang belum kawin. Apakah artinya semua ini? Apa perlunya seseorang menculik mayat? Dan kabarnya penculik itu adalah seorang pengemis, seperti manusia yang tadi disaksikannya melarikan kereta mayat. Di tengah laut, perahu besar itu hanya tinggal tiang-tiangnya saja yang kelihatan. Badan lainnya sudah musnah dimakan api dan tenggelam cerai-berai ke dalam air laut. Asap hitam masih mengepul-ngepul. Wiro yang saat itu ikut memandang ke arah kapal yang hampir lenyap, tiba-tiba dikagetkan oleh sesosok tubuh yang tahu-tahu sudah tegak tepat di depannya. Ternyata yang berdiri di hadapannya saat itu adalah kakek berpakaian putih yang tadi didengarnya dipanggil dengan sebutan Empu Tembikar. Orang tua ini memandang tak berkedip tepat ke wajah Wiro dengan sepasang matanya yang kelabu. "Kau orang pandai, tapi hanya berpangku tangan," orang tua ini berkata, suaranya tanda seperti menghukum. Wiro berkedip, hendak menjawab, tapi Empu Tembikar sudah meninggalkannya. Penasaran, maka Wiro Sableng mengikuti orang tua itu. Jauh sekali dia berjalan mengikuti hingga akhirnya sampai di sebuah tambak ikan asin. Di sini Empu Tembikar membalikkan tubuhnya dan bertanya, "Mengapa kau mengikutiku?" Ingin tahu apa maksud ucapanmu tadi, orang tua?" Balik pertanyaan murid Sinto Gendeng. "Oh, jadi kau masih tidak tahu? Ternyata kau tolol melompong. Aku tak suka bicara dengan orang-orang pandir, apalagi orang pandir yang tidak tahu kebodohannya sendiri." "Kebodohan apa sih yang telah aku perbuat?" tanya Wiro dengan menahan jengkel. "Aku tahu kau mampu menolong orang-orang di kapal yang terbakar tadi itu. Tapi mengapa kau tidak melakukan sesuatu?" Wiro garuk lagi kepalanya. Lalu menjawab, "Mampu belum tentu bisa. Perahu besar itu terbakar cepat sekali. Ketika aku sampai di dermaga sudah hampir musnah. Kulihat banyak yang mencoba turun ke laut untuk menolong. Nyatanya mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Aku sama saja dengan manusia-manusia itu, bukan orang pandai atau dewa yang mampu melakukan pertolongan ajaib." Si kakek bermata kelabu tiba-tiba tertawa.
kau pandai bicara mencari alasan. Ketika kereta pembawa peti mati dilarikan orang, kau pun bertindak lalai. Aku mengejar, tapi ketemui peti mati itu telah kosong, menerangkan Wiro. Itu karena kau bertindak terlambat. Apakah gurumu tak pernah mengajarkan bahwa soal waktu itu bisa sama harganya dengan selembar nyawa manusia? Bagaimana kelanjutan adu argumentasi antara Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan sosok tua yang dikenal sebagai Eyang Tembikar? Aku tahu kau mampu menolong orang-orang di kapal yang terbakar tadi itu. Tapi mengapa kau tidak melakukan sesuatu? Wiro garuk lagi kepalanya. Lalu menjawab, mampu belum tentu bisa. Perahu besar itu terbakar cepat sekali. Ketika aku sampai di dermaga sudah hampir musnah. Kulihat banyak yang mencoba turun ke laut untuk menolong. Nyatanya mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Aku sama saja dengan manusia-manusia itu, bukan orang pandai atau dewa yang mampu melakukan pertolongan ajaib. Si kaki bermata kelabu tiba-tiba tertawa. Kau pandai bicara mencari alasan. Ketika kereta pembawa peti mati dilarikan orang, kau pun bertindak lalai. Aku mengejar, tapi ketemui peti mati itu telah kosong, menerangkan Wiro. Itu karena kau bertindak terlambat. Apakah gurumu tak pernah mengajarkan bahwa soal waktu itu bisa sama harganya dengan selembar nyawa manusia? Kau menyebut-nyebut guruku. Apakah kau kenal dia? Si kakek angkat bahu lalu melangkah pergi. Tapi Wiro cepat pegang bahunya. Orang tua, tunggu dulu. Tadi kau menyebut aku berpangku tangan, bodoh, pandir, lalai dan sebagainya. Aku mau tanya, apa saja yang telah kau lakukan selama kejadian-kejadian yang menggemparkan di pelabuhan itu? Hanya bicara. Paras orang tua itu sekilas berubah, kemudian dia tampak tersenyum. Orang tua adalah tempat bertanya. Orang tua sumber petunjuk. Sebaliknya, orang muda seperti kau adalah para pelaksana. Kalau begitu, alangkah enaknya jadi orang tua, hanya tinggal bicara lalu menyalahkan orang muda. Terserah kalau kau berpendapat seperti itu. Wiro tak mengacukan kata-kata si mata kelabu itu. Dia berkata, kalau katamu orang tua tempat bertanya, orang tua sumber petunjuk, lalu petunjuk apa yang dapat kau berikan saat ini? Bagus kau bertanya begitu. Apakah kau ada mendengar peristiwa-peristiwa buruk yang dialami jenazah para gadis di kawasan ini? Tidak, jawab Wiro sengaja berdusta. Apa petunjukmu selanjutnya? Kejahatan itu harus dihentikan, jawab Empu Tembikar. Kenapa kau tidak menghentikan? Karena ada seorang lain yang harus menghentikannya. Siapa? Tanya Wiro. Kau, Wiro melengak kaget. Hah? Mengapa mesti aku? Aku tidak tahu. Kau tahu siapa pelaku kejahatan itu? Penculik itu? Aku tidak tahu, jawab Empu Tembikar. Kau mungkin tahu di mana kediamannya? Tanya Wiro lagi. Aku tidak tahu, tapi ada petunjuk dia selalu membuang jenazah culikannya di arah timur tenggara atau timur laut hutan Roban. Kalau dia menculik kemudian membuang jenazah begitu saja, apa perlunya dia melakukan itu? Untuk mengambil jantung dan hati gadis yang mati itu. Wiro merasa tengkuknya jadi dingin. Apa guna jantung dan hati itu? Untuk disantap. Ih. Empu Tembikar mengeluarkan segulung kertas dari balik selempang kain putihnya. Seseorang memberikan kertas surat ini 3 tahun lalu padaku. Ambil dan bacalah isinya. Mungkin kau akan mendapat petunjuk lebih lanjut.
Habis berkata begitu, Empu Tembikar melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Wiro Sableng mencari pohon rindang dan duduk di bawahnya pada pematang tambak ikan asin. Meskipun matahari sore bersinar terik, tapi tiupan angin yang sepoi-sepoi membuat udara cukup nyaman. Pendekar ini membuka gulungan kertas yang tadi diberikan Empu Tembikar. Tulisan di kertas itu cukup panjang, ditulis dengan huruf-huruf yang membentuk tulisan bagus sekali. Wiro mulai membaca. Intisari kehidupan indah kaum perempuan. Sejak dunia terkembang, sejak perempuan dilahirkan di dunia, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, ada satu kekuatan yang selalu menghantui kaum perempuan. Mereka takut dimakan usia. Mereka takut menghadapi kenyataan bahwa mereka akan menjadi... Belum sempat Wiro menyelesaikan membaca kalimat terakhir itu, tiba-tiba dia merasa ada angin menyambar dari belakang kiri. Pendekar ini cepat menghantam dengan tangan kirinya, namun dia hanya memukul tempat kosong. Bersamaan dengan itu, hidungnya mencium bau harum. Sudut matanya menangkap gerakan sosok tubuh di samping kanan. Secepat kilat, murid Sinto Gendeng lepaskan pukulan, kunyuk melempar buah. Satu gelombang angin deras membuntal. Tapi lagi-lagi, pendekar ini kecelek. Ternyata kembali dia menghantam tempat kosong. Malah saat itu, satu dorongan yang luar biasa hebatnya membuat terhuyung-huyung ke kiri. Setan alas keparat, maki Wiro. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, kertas yang ada dalam pegangan tangan kirinya tahu-tahu disambar lepas. Dia kembali melihat gerakan orang sangat cepat dan berusaha menelikung dengan tangan kanan sambil memukul dengan tangan kiri. Terdengar suara mendesis. Wiro Sableng masih belum sempat melihat siapa adanya orang yang menyerang dan merampas kertas. Tahu-tahu di sekelilingnya membuntal asap hitam berbau harum aneh. Pemuda ini bukan saja jadi tertutup pemandangannya, namun juga merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas. Untung dia cepat sadar. Sambil tutup jalan pernapasan, tangan kanan cepat memegang hulu kapak naga geni 212. Hawa panas segera menjala dari hulu kapak. Tubuhnya yang kebal racun kini semakin terlindungi oleh hawa panas mukjizat yang keluar dari senjata mustika itu. Perlahan-lahan kekuatannya pulih. Asap hitam juga mulai lenyap. Pemandangannya terang kembali. Tapi orang yang tadi belum sempat dilihatnya dengan jelas. Jangankan mukanya, sosok tubuhnya hampir tak terlihat telah lenyap dari tempat itu. Wiro Sableng memaki panjang pendek. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak bisa atau tidak punya kesempatan melihat siapa adanya orang yang muncul dengan tiba-tiba lalu merampas kertas yang dibacanya? Wiro diam-diam menyadari, dan ini membuat tengkuknya dingin. Jika orang tadi, siapapun adanya mau mencelakainya atau membunuhnya, pasti hal itu dapat dilakukannya. Wiro memandang jauh ke depan ke arah tambak ikan asin yang luas sementara matahari sore semakin redup. Pendekar ini geleng-geleng kepala. Guru sendiri tidak sehebat itu gerakannya. Belum pernah kujumpai manusia yang dapat bergerak demikian cepat seperti kilat. Apa betul dia manusia? Bukan setan maghrib yang kesasar dan bau harum aneh itu? Pendekar 212 Wiro Sableng cepat berdiri. Dia memandang berkeliling. Lalu dengan perasaan tetap tidak enak, dia segera tinggalkan tempat itu. Waro Kuntorekso yang berjalan paling depan memimpin hampir 50 orang anak buahnya. Hentikan langkah, mendongak ke arah bukit di ujung pohon beringin. Hari itu adalah hari ketiga pengungsian yang mereka lakukan sejak pasukan kerajaan menyerbu hutan Oban menghancurkan kelompok gerombolan rampok yang ada di situ. Jika saja dia tidak bertindak cepat, pasti kelompok yang dipimpinnya juga akan mengalami bencana yang sama. Setelah masih jauh ke dalam hutan Oban, berputar-putar di pedalaman yang sebelumnya tak pernah dijejakinya, akhirnya siang itu mereka sampai di tempat itu. Bagaimana kelanjutan kisah Waro Kuntorekso dan gerombolan rampok yang dipimpinnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai bertemu kembali.